dengan NIM 2303011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas artikel daripada kelompok kami guna untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, jadi judul artikel yang terdapat dalam kelompok kami mengenai Evaluation of the Al-Quran Development Program Mahat Al-Jamiah UIN AMSA using DeepSeek Model, atau lebih jelasnya evaluasi program pengembangan Al-Quran di Mahat Al-Jamiah UIN AMSA menggunakan model SIP. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang abstrak. Nah, jadi abstrak yang terdapat dalam artikel kami yaitu mengenai penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan Al-Quran di Mahat Al-Jamiah UIN AMSA dengan menggunakan model evaluasi SIP. Nah, yang meliputi aspek konteks, proses, dan hasil. Nah, jadi metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada aspek konteks program ini merupakan upaya penting untuk mereformasi buta aksara Al-Quran bagi mahasiswa, di mana sesuai dengan SK Rektor nomor 121 tahun 2017. Selanjutnya saya masuk di metode. Nah, jadi metode atau jenis penelitian melakukan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multi metode bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Nah, menurut Nasrullah Muhammad 2023, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berupa konteks naratif, proses pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian saya masuk di hasil dalam pembahasan. Nah, jadi model SIP yang dirancang oleh Stuckleben et al. Pada tahun 1965 merupakan salah satu model yang banyak dipakai dalam evaluasi program. Nah, dalam melaksanakan evaluasi dengan model SIP, maka secara keseluruhan program harus dievaluasi dan dianalisis secara mendalam oleh evaluator. Di antaranya yaitu pada aspek konteks, input atau masukan, kemudian proses, dan produk atau hasil. Nah, jadi Zulkifli 2024 model evaluasi SIP terdiri atas 4 komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan hasil. Kemudian komponen konteks digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan permasalahan serta tujuan yang diingin atau dicapai oleh program. Dalam artikel ini ada beberapa poin yang saya sudah jelaskan mengenai tentang model evaluasi SIP yang meliputi ada aspek atau konteks, kemudian input atau masukan, yang ketiga proses, yang keempat itu produk atau hasil. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan evaluasi konteks. Nah, jadi pada proses evaluasi konteks ini adalah suatu tahap proses mengidentifikasi terhadap suatu program yang akan dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk memilah dan menilai latar belakang masalah, kebutuhan, serta peluang, dan kemudian mengetahui tujuan dari pelaksanaan suatu program yang dijelaskan oleh Dalmia tahun 2022. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan proses mengidentifikasi latar belakang dari program pembinaan Al-Quran di Mahat Al-Jamiah UIN AMSA, kemudian menggali terkait dengan suatu permasalahan maupun kendala dari pelaksanaan program pembinaan Al-Quran ini. Nah, pada tahapan ini juga akan mengidentifikasi tujuan dari pelaksanaan program pembinaan Al-Quran di Mahat Al-Jamiah UIN AMSA. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan program pembinaan Al-Quran di Mahat Al-Jamiah UIN AMSA, penelitian memperoleh informasi bahwa
latar belakang dari adanya program pembinaan Al-Quran di Ma'had Al-Jamiah Uin Amsa, yaitu karena beberapa aspek yang mengharuskan seorang mahasiswa UIN secara keseluruhan mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Maka dari itu, program ini dilatar belakangi oleh keinginan dari pihak kampus dan pengelola untuk melakukan reformasi terhadap buta aksara Al-Quran bagi mahasiswa dari segi baca, tulis, dan menghafal yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Pada aspek ini dapat dipahami bahwa setiap mahasiswa mempunyai kemampuan membaca Al-Quran yang berbeda, dan salah satu faktornya adalah latar belakang pendidikan mereka sebelumnya. Nah, latar belakang daerah, keluarga, tingkatan minat mereka sebelumnya dalam mempelajari Al-Quran, serta berbagai faktor yang lainnya. Evaluasi input adalah suatu tahap di mana seseorang evaluator mengidentifikasi suatu hal yang menjadi sumber dari daya pendukung maupun penghambat, kemudian melihat peluang serta strategi yang ada pada suatu pelaksanaan program atau yang dijelaskan oleh Antariksa et al. Tahun 2022. Nah, kemudian kita masuk di evaluasi proses. Nah, jadi pada evaluasi proses ini adalah tahapan di mana seorang evaluator melihat dan penilai terkait proses dari suatu pelaksanaan program. Ini menurut Junanto dan Kusna tahun 2018. Nah, pada proses pelaksanaan pembinaan Al-Quran selama ini berjalan dengan lancar. Pembinaan Al-Quran dilaksanakan pada setiap hari Senin sampai Kamis yang dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9 tepat waktu Indonesia Timur. Nah, pelaksanaan pembinaan Al-Quran ini berada pada dua waktu, yaitu pagi dan sore, yang dimana berlangsung pada 4 bulan pada setiap semester. Kemudian, tingkatan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti pembinaan ini masih dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu ustadz yang mengelola program ini mengatakan bahwa rata-rata yang hadir mahasiswa yang kemampuannya sudah memenuhi standar, sedangkan mahasiswa yang belum memenuhi standar sangat malah dalam mengikuti pembinaan Al-Quran. Nah, kemudian pada proses pembinaan ini tidak lepas dari monitoring atau pengawasan dari pengelola. Pada pembinaan ini dilakukan pengawasan dengan adanya presensi untuk pengecekan tingkat kehadiran pada mahasiswa yang kemudian akan dilaporkan kepada setiap fakultas masing-masing. Nah, metode yang digunakan pada proses pembinaan pada umumnya yaitu metode talaki, ceramah, dan tanya jawab. Baik, selanjutnya saya masuk di proses evaluation. Nah, jadi evaluasi produk adalah salah satu tahap yang dimana selaku evaluator melihat dan menilai keberhasilan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Ini menurut Rifka Al-Khiyatul Ma'rifat atau Madi Suraharta tahun 2024. Nah, tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang dimana hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya, melihat apakah yang dilaksanakan sudah memenuhi kebutuhan dalam sasaran program. Nah, jadi pada program pembinaan Al-Quran dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara dilakukan bahwa terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa. Nah, hal ini dibuktikan dengan tes kenaikan kelas pada akhir semester yang dimana kebanyakan mahasiswa pada kelas berikutnya, misalnya ada salah satu mahasiswa yang sebelumnya berada di tingkatan kelas C1 setelah proses belajar mengajar dilalui selama 4 bulan kemudian. Pada saat tes kemudian kemampuannya sudah bisa, maka akan naik pada tingkatan kelas berikutnya yaitu kelas B. Nah, kemudian terdapat peningkatan hafalan dari beberapa mahasiswa. Nah, hal ini sepenuhnya dikontrol dari setiap pengajar kelompok masing-masing. Nah, jadi kesimpulan daripada artikel kelompok kami yaitu berdasarkan hasil evaluasi program pembinaan Al-Quran di Ma'had Al-Jamiah Uin Amsa menggunakan model SIP. Nah, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan Al-Quran telah berjalan dengan cukup baik dalam model SIP. Nah, terdapat beberapa tahapan yaitu tahap konteks. Pada aspek ini program dilaksanakan sebagai upaya
reformasi terhadap buta aksara Al-Quran di kalangan mahasiswa, serta mendukung pencapaian standar kemampuan baca tulis Al-Quran sesuai ketentuan yang berada di UIN AMSA. Nah, program ini juga diselenggarakan berdasarkan kebutuhan mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang beragam. Baik, mungkin saja itu hasil presentasi daripada hasil artikel kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.